Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua orang pun yang punya logika, kecuali termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Ya. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika, ke Solo aja susah. Ya, oleh karena itu pemirsa, ya. Ke Sudirman aja susah. Iya, ke Sudirman ya, susah. Seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya. Dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-pelongok, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana bisa lulus Singapura dari Singapura? Dia bisa lulus dari Australia. Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa? Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan Mama, logikanya seperti itu aja. Kalau memang dia benar lulusan, buktikan bisa nggak berbahasa Inggris. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya Wapres Gibran ya semakin ketar-ketir, di mana Rismon Sianipar, Roy Suryo, Michael Sinaga dan kawan-kawan lainnya akhirnya ke Dirjen Kemendikdasmen. Dan fakta yang terungkap ya, menurut Rismon, Gibran ini tidak punya ijazah SMA. Jadi hanya surat keterangan yang dikeluarkan dari Kemendikdasmen. Jadi surat keterangan sekolah yang setara SMK. Sehingga Rismon pun akhirnya menyimpulkan Gibran tidak ada ijazah SMA. Dan Rismon juga mengatakan Kemendikdasmen ini ngawur ya, bahwa bimbel di Sydney itu disetarakan dengan SMK. Jadi menurut Rismon Sianipar ya, sampai Kemendikdasmen ini juga akhirnya jadi termul dan tidak berani bertemu dengan Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan lainnya. Begitu juga kemarin dengan KPU yang memutuskan untuk merahasiakan dokumen calon presiden maupun wakil presiden yang pada akhirnya pun dibatalkan. Baik ya, langsung saja kita lihat statement dari Rismon, Roy Suryo, dan teman-teman lainnya. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya sini segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academy Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan mana ijazah SMA mau di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA atau SMK. Ya, satu. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada, Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini, Pak.
Apa dasar Kemendikbud saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya? Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakzulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Ah. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Rosuryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki, ya. Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu. Karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu. Beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah perjuangan teman-teman semua, dengan doa teman-teman semuanya, dan dengan WA saya ke Pak Menteri, terpaksa harus begitu. Ya, akhirnya Pak Dirjen Dikdasmen, ya Pak Eko Susilo, akhirnya menerima karena beliau memang diperintah langsung oleh Pak Menteri yang kita WA. Tapi perjuangan teman-teman luar biasa. Ya, gitu. Kalau nggak ada teman-teman juga pasti juga ini tidak akan terlaksana. Intinya Pak Eko Susanto. Intinya kami ya, tadi sebenarnya kami berempat, tapi setelah ada kuota yang sangat terbatas, mohon maaf Bu, akhirnya hanya kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan juga Mas Michael yang masuk dan mendengarkan, diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari BPID, dan juga beberapa staf lain. Intinya kami hari ini menemukan fakta, terus terang, bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Susanto, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan jadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya, ya, tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS Orchid Park Secondary School itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport, ya, fotokopi raportnya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1, jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Itu karena S1-nya sudah ada, dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang S1 adalah punyanya Dikti. Gitu. Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus. Itu, ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya, Abdul Mukti ya, dan juga jajarannya. Tapi tentu saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan. Lebih detailnya Bang Rismon sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus
persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan, ya. Jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti, ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti, ya. Kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan, ya. Kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada, gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academic Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan mana ijazah SMA mau di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi, semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi. Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Itulah keajaiban. Ya, satu itu. Yang kedua, ya, kita akan minta besok, sekarang hari ini belum bisa diberikan, kajian akademik terkait silabus maupun kurikulum maupun tujuan pendidikan maupun outcomes-nya, learning outcomes-nya itu harus ditunjukkan kepada kita. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti, kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya? Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Rosuryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki, ya. Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu. Karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda.
Kalau memang salah cabut aja. Betul. Gitu. Beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Oke, ini detail berikutnya dari Mas Ya. Michael yang tadi mencatat tanggal-tanggalnya. Ya, saya ceritakan singkat aja. Kesalahan di sini ya. Ya, tadi di sini kita bisa lihat di KPU ada sejarah pendidikannya Gibran. Tetapi tadi dari Kemendikdasmu. oh ya, kira-kira itu melihat kronologi yang mereka sudah teliti sebelumnya, ternyata Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School tahun 2003, bukan 2002, sampai 2004 bulan Oktober. Dia masuk ke UTS InSearch Nih. di tahun 2005, ternyata bukan 2004, sampai 2006 saja. Berarti cuma setahun aja nggak nyampe. Berarti 1 tahun. Ketok. 4 sampai 5, saya nggak tahu. Dan saya tantang sekarang, siapapun yang pernah di UTS ngakunya ngajar kayak. Saya juga salah satu dari banyak ratusan mahasiswa Indonesia yang dulu mengikuti program semacam UTS InSearch. Tentunya di kampus saya yang berbeda, saya bukan di UTS, tetapi banyak sekali dari kita yang mengikuti program yang serupa. Dan kita sama-sama tahu program tersebut tidak sampai 3 tahun, seperti yang dikatakan oleh Sekretariat Negara tuh. Atau di KPU. Atau di KPU. Program ini kalau dilakukan sampai 3 tahun, dijalani sampai 3 tahun, kalau di kampus saya dulu sih jamin DO. 2 kali tidak naik kelas ya DO. Karena itu adalah program untuk menjembatanin aja. Jadi misalkan kita SMA kelas 3, 1 tahun dijembatanin dengan itu, maka boleh masuk ke kampus tersebut. Dan bagaimanapun cara kita membolak-balik riwayat tersebut, mau dia Singapura dulu baru Sydney, baru Singapura lagi, mau Singapura Sydney, itu nggak ada yang nyambung dengan InSearch. InSearch ini seharusnya setelah dari InSearch dia ke UTS dan mendapat ijazah UTS. Makanya dia bisa 3 tahun. Saya dulu juga ikut serupa dan saya tantang sekarang siapapun yang pernah di UTS ngakunya ngajar kayak, ngakunya pernah belajar di situ kayak, ayo jelaskan ke saya. Kita debat terbuka, saya jelaskan apa yang saya tahu tentang pendidikan Inggris. Itu kan Bradford Inggris juga ya. Jadi itu dia memakai sistem Inggris. Jadi saya tahu betul. Saya tantang siapa yang berani berdebat dengan saya tentang sistem pendidikan dan kuliah di Inggris. Ayo, datang ke Sentana atau datang kemana saja, tapi terbuka. Bahkan ditonton publik 1000 orang pun nggak apa-apa. Datangkan Termulmu 500, saya datangkan Rakyat Waras 500 untuk menonton kita berdebat. Dan yang kedua, saya kecewa sekali dengan Bapak Eko Sutanto. Bahwa beliau sudah berjanji pada seorang akademisi dan seorang jurnalis pada hari Jumat lalu bahwa beliau sudah terang-terangan, di video saya juga ada, terang-terangan menyatakan bahwa ada satu tim yang dulu melaksanakan ini, dan Pak Sutanto yang menandatangani surat itu pun masih ada di sini. Beliau terang-terangan berjanji ke kami bahwa hari Senin jam 1 siang akan mempertemukan kami dengan orang-orang itu. Sebenarnya Pak Eko ini nggak ada hubungannya, hanya mempertemukan, hanya menjembatani lagi. Tapi itu pun dia tidak bisa lakukan dengan integritas. Jadi kalau omongannya tidak bisa dipegang, integritasnya tidak ada, sudahlah Pak, mungkin Bapak tidak cocok jadi pejabat publik. Menurut saya begitu. Suatu saat atau nanti akan diatur waktu lagi, tapi bisa jadi juga dia udah mendelegasikan kepada yang lain untuk menerima kita bisa mengetahui secara pasti kalau surat penyetaraan yang diberikan oleh, memang di sini punya hak memberikan surat penyetaraan, tapi yang lebih penting lagi kalau wakil presiden kita ini hanya berdasarkan surat penyetaraan itu pun dalam pendidikan dasar dan menengah. Nah ini yang pemimpin kita ini yang akan memimpin negara berjumlah 280 juta ini sangat kita memperhatikan sekali. Jadi dia nggak pernah menyelesaikan pendidikan SMA, walaupun di penyetaraan juga tadi sudah tidak sesuai. Gimana Mbak? Berarti artinya dengan pertemuan ini harapannya Kementerian Dasmen ini menarik surat pernyataannya? Oh belum sampai ke situ. Tentunya kita perlu klarifikasi juga kan, karena memang penyetaraan itu benar dikeluarkan oleh pemerintah melalui pendidikan dasar menengah di sini. Tapi dasar-dasarnya itu bahan-bahan yang pokok-pokok yang bisa mengeluarkan surat penyetaraan itu apakah sudah sesuai? Tadi seperti yang sampaikan Pak Roy itu pun perlu kita klarifikasikan ya, karena iya klarifikasi sampai betul-betul. Tapi data ini kan sudah memang data yang sudah kita ambil. Jadi memang sangat mengkhawatirkan dan kita memang berharap ya mungkin lebih baik yang bersangkutan aja mengundurkan diri ya. Karena memang ini adalah suatu yang besar yang dihadapi, sehingga kita tadi juga sudah sampaikan datang ke sini untuk membuat huru-hara atau membuat keramaian, tapi ingin menyelesaikan masalah pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh Gibran sendiri, ya berarti Gibran ini menempuh SMP itu 2 kali, SMP 2 kali ya. Sekolah menengah pertamanya itu 2 kali, bukan SMA-nya yang 2 kali, tapi SMP-nya yang 2 kali. Jadi yang pertama yang dia sebutkan adalah SMP Negeri 1 Surakarta. Ya, tahun kelulusannya dinyatakan 2002 ya SMP. Anehnya, kemudian dia menyatakan bahwa dia sekolah atau pindah sekolah ke Singapura. Dan kemudian di Singapura itu dia sekolah di Orchid Park
Secondary School. Nah, ini supaya sahabat-sahabat, saudara-saudara setanah air tahu ya, konsep dari perbedaan antara jenjang sekolah pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Singapura itu beda ya. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal jenjang ya, itu pendidikan dasar itu SD, menengah, SMP dan SMA gitu. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikannya beda. Jadi pertama itu SD, sekolah dasar ya, kemudian berikutnya adalah secondary school. Jadi di Singapura itu tidak mengenal istilah high school atau senior high school atau junior high school. Mereka menggunakan istilah secondary school. Jadi secondary school itu SMP plus SMA, katakanlah seperti itu. Nah, Gibran ini masuk ke Orchid Park Secondary School dan dia menyatakan bahwa dia bersekolah di Orchid Park Secondary School itu tahun 2002 sampai 2004. Artinya dia hanya menempuh 2 tahun di Orchid Park Secondary School. Nah, kalau kita lihat riwayat pendidikannya, dia itu lulus dari SMP, dinyatakan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta itu 2002. Nah, untuk apa? Dia kemudian masuk lagi ke Orchid Park Secondary School di tahun 2002. Karena Orchid Park Secondary School itu tidak menerima siswa pindahan atau tidak menerima siswa yang berasal dari SMP berikutnya, baik maupun di dalam negeri Singapura sendiri maupun di luar negeri. Jadi ini kan keganjilan ini kan, sehingga membutuhkan keganjilan maupun kejanggalan ya, ada sebuah gap yang butuh jawaban di sini. Maka data-data ini belum komplit untuk kita bisa simpulkan apakah Gibran itu lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta ataukah dia tidak lulus dari SMP Negeri Surakarta, dia tidak punya ijazah SMP Negeri 1 Surakarta sehingga dia harus pindah ke luar negeri dan kemudian dia kembali menjalankan pendidikan SMP lagi di Orchid Park Secondary School. Karena kemudian ada data lagi yang di KPU bahwa dia menempuh SMA yang di state ini yang ramai sekali adalah UTS InSearch ya. UTS InSearch yang sekarang ini adalah sebuah lembaga non formal yang sudah tidak ada lagi ya, sudah dibubarkan oleh UTS. UTS InSearch itu adalah sebuah lembaga semacam lembaga pendidikan non formal yang dipakai sebagai sebuah pathway atau foundation ya. Kalau di misalnya IB diploma, jadi ada sekolah-sekolah SMA di Indonesia yang menggunakan IB ya. Itu maka mengenal ada satu level namanya foundation. Jadi UTS InSearch itu adalah semacam foundation yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 9 bulan seperti itu. Dan baru kemudian kalau anak yang mendaftarkan dan mengikuti program UTS InSearch itu kemudian sesuai dengan nilai yang dia peroleh pada waktu kursus itu, maka dia bisa melanjutkan ke UTS atau University of Technology of Sydney. Seperti itu. Jadi ini khusus untuk Sydney, untuk UTS, untuk University Technology of Sydney InSearch. Nah, sekarang kalau Anda cari UTS InSearch udah nggak ada lagi karena UTS udah mengubah menjadi college ya, UTS College. Jadi ini beda. Kalau college itu adalah pre-university, bukan sebuah pathway atau preparation atau foundation seperti UTS InSearch. Tapi kalau UTS College itu adalah pre-university. Ya. Nah, kemudian begitu selesai UTS College, maka dia akan kemudian melanjutkan ke UTS gitu. Nah, jadi ini kan pertanyaan lagi, ada gap lagi. Gap pertama adalah dari sisi SMP Negeri 1 Surakarta. Sampai dengan hari ini kan belum ada klarifikasi dari pihak Gibran sendiri. Apakah dia di SMP Negeri Surakarta itu lulus atau tidak? Seandainya dia lulus, kenapa dia masih memerlukan untuk masuk ke Orchid Park Secondary School lagi di Singapura? Padahal Orchid Park Secondary School itu levelnya level SMP. Untuk apa lagi dia bisa harus masuk ke level SMP lagi di luar negeri, ya kan? Kenapa dia nggak masuk ke level SMA, bukan di Singapura, misalnya di Malaysia atau di Inggris atau di Amerika atau di Australia begitu ya? Kenapa dia harus masuk ke Orchid Park Secondary School? Mengingat bahwa ketika data Gibran itu masuk ke Orchid Park Secondary School itu tahun 2002, publik harus tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu baru didirikan tahun 1999 dan baru beroperasi di tahun 2000. Ya. Tahun 2000 dan beroperasi secara penuh di tahun 2001. Jadi kalau Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School di tahun 2002, berarti dia adalah murid atau siswa angkatan kedua. Ya, angkatan kedua yang harus menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun. Berarti seharusnya dia lulus dari Orchid Park Secondary School itu, kalau memang dia menyatakan dia masuk di tahun 2002, harusnya dia selesai tahun 2006 sebagai angkatan kedua yang lulus dari Orchid Park Secondary School. Nah, data berikut yang kami butuhkan untuk memverifikasi itu adalah kami butuh nama-nama teman-temannya yang sekolah di Orchid Park Secondary School angkatan tahun 2002 yang lulus tahun 2006. Dan mengapa Gibran keluar di tahun 2004 itu dan tidak terus sampai ke 2006? Itu pertanyaan lagi, ya. Tentu saja kita butuh jawaban dari Orchid Park Secondary School. Tapi masalahnya adalah Orchid Park Secondary School itu di luar negeri yang tidak
tidak mengikuti atau tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi kita nggak bisa memaksa Orchid Park Secondary School untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rakyat Indonesia. Nah ini problem kan ya, tapi mestinya sih kalau memang ini adalah sebuah kasus yang bukan hanya level nasional, tetapi kasus yang levelnya internasional karena melibatkan lembaga-lembaga internasional, dalam hal ini adalah Singapura juga Australia, maka mungkin kita menggunakan jalur diplomatik ini untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban atau mendapatkan data-data dari kedua lembaga yang oleh Gibran dinyatakan dia pernah bersekolah atau kursus di kedua lembaga tersebut. Nah kemudian yang janggal lagi nih ya, ini sudah dapat 2 nih ya, janggal lagi adalah ada beberapa netizen ya, yang ini memang perlu diverifikasi juga, perlu dikejar juga datanya. Beberapa netizen itu memberikan informasi bahwa satu, Gibran itu ada yang menyatakan, netizen tuh ada menyatakan bahwa Gibran itu pernah sekolah di SMA Santo Yosef. Nah belakangan ini juga viral ya. Jadi kepala sekolah dari SMA Santo Yosef itu menyatakan bahwa Gibran tidak pernah tercatat bersekolah di SMA Santo Yosef. Oke, nggak ada masalah ya. Itu merupakan data juga. Karena data dari netizen yang menyatakan bahwa Gibran pernah bersekolah di Santo Yosef, Surakarta itu juga perlu diverifikasi. Nah kini Romo, kepala sekolah dari SMA Santo Yosef menyatakan bahwa Gibran tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef. Nah ini analog dengan pernyataan dari SD, SMP, SMA-nya Bapaknya Gibran, Pak Joko Widodo, yang sampai dengan hari ini juga belum jelas itu data-datanya, mulai dari SMP-nya, SMA-nya itu nggak jelas. Nah bisa saja kan. Jadi sekali lagi butuh verifikasi, butuh diving data lagi ya terkait dengan SMA Santo Yosef, apakah memang ada involvement di mana Gibran pernah di situ, tapi oleh kepala sekolahnya. Ini kan sama dengan rektor UGM, Profesor Ova Emilia juga kan. Profesor Ova mati-matian mengatakan bahwa Joko Widodo itu lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tapi sampai dengan hari ini kita belum pernah lihat ijazah asli dari Joko Widodo sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada. Belakangan malah dia koreksi ya, bahwa Joko Widodo itu tidak masuk mulai dari program sarjana, tapi masuk melalui program sarjana muda. Dan ini kita kejar lagi nih melalui PPID di UGM. Nah begitu juga dengan Santo Yosef. Nah memang data terkait bahwa Gibran itu pernah bersekolah di SMA Santo Yosef memang masih perlu kita kejar ya, data-data yang lebih komprehensif. Kalaupun tidak ya tidak masalah, artinya ya sudah kita ngikuti jalur atau mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh Gibran sendiri dan yang dinyatakan oleh KPU sendiri, ya nggak apa-apa, karena itu juga penuh kejanggalan juga gitu kan. Nah kemudian ada lagi data berikutnya yang disampaikan juga oleh netizen dan kemudian di-underline oleh Pak Roy Suryo ya, bahwa Gibran pernah bersekolah di SMK Kristen 2 Surakarta. Dan ini juga secara coincidence itu tiba-tiba keluar oleh netizen di Kaskus, di mana ada seorang kaskuser ya atau netizen yang punya akun di Kaskus itu mengupload foto seorang anak laki-laki muda berkacamata sedang makan di steak sakau begitu, dan tanya, apakah ini Anda Mas Gibran? Oh iya, itu warung langganan saya waktu di SMA. Nah netizen yang memang badan intelijen netizen kan langsung mencari ya, di mana sih tempat steak sakau itu, kemudian di area itu ada SMA apa saja sih? Ternyata ada SMK 2 Kristen. Nah, jadi kan langsung coba dihubungkan kan, ya dihubungkan. Oh, kalau dia katakan bahwa dia langganan steak sakau dan langganan itu sejak SMA, nah SMA-nya yang paling dekat tuh SMK Kristen 2. Nah, apakah kemudian Gibran ternyata bukan di SMA Santo Yosef, tapi dia ternyata pernah sekolah di SMK Kristen 2. Nah, ini kita juga butuh data-data yang lebih dalam, kemudian eyewitness atau saksi-saksi testimoni dari sekolahnya maupun dari teman-teman yang berkemungkinan bersekolah di situ. Nah, tetapi SMK Kristen ini menarik. Kalau kita hubungkan dengan suket atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di tahun 2019. Di situ, surat keterangan ini kemungkinan digunakan oleh Gibran untuk sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi wali kota, ya, karena dia kan maju wali kota tahun 2019. Di surat keterangan itu dinyatakan bahwa Gibran itu mengikuti kelas 12 setara dengan kelas 12 di UTS Insearch dengan setara dengan SMK jurusan akuntansi. Nah ini kan kalau SMK jurusan akuntansi sementara UTS Insearch itu adalah lembaga kursus foundation atau preparation, lalu dari mana dasar SMK akuntansi itu? Kan nggak mungkin Dikdasmen itu sembarangan aja menyebut pokoknya yang paling pantas SMK akuntansi lah gitu ya. Kan pasti ada dasarnya, dan ini gap lagi yang butuh penelitian ya. Dari mana Dikdasmen ini menyebutkan tentang SMK jurusan akuntansi? Apakah ini ada hubungannya dengan postingan dari netizen yang menyatakan bahwa Gibran pernah sekolah di SMK Kristen?
SMK jurusan akuntansi. Nah, ini perlu dicari data asosiasinya lagi, ya. Korelasinya lagi nih. Ya, kalau UTS Insource ini sebuah lembaga kursus disetarakan dengan SMK jurusan akuntansi, dari mana data tentang SMK jurusan akuntansi? Nah, yang paling dekat adalah SMK Kristen Surakarta itu, tempat di mana Gibran menyatakan saya langganan di warung ini sejak SMA, gitu ya. Ini kan kita mencoba untuk menyusun puzzle-puzzlenya Gibran itu, gitu. Satu, kalau kita lihat dari Orchid Park Secondary School, karena itu adalah sekolah yang mulai di SMP, nggak cocok. Kemudian dia UTS Insert, dia katakan itu sebagai SMA-nya juga nggak cocok. Nah, karena nggak cocok dan nggak cocok, maka kita cari lagi data yang lain, data pembanding yang lain. Kita komparasi lagi dengan postingan atau dengan data dari netizen. Satu menyatakan bahwa dia pernah sekolah di SMA Santo Yosef tapi tidak naik kelas. Kemudian ada satu lagi yang menyatakan bahwa Gibran pernah sekolah di SMK Kristen. Lalu kita kaitkan lagi dengan surat keterangan dari Dikdasmen yang menyatakan bahwa Gibran lulusan SMK atau setara dengan SMK jurusan akuntansi. Itu ya, jadi banyak sekali ya gap-gap atau bolong-bolong dari riwayat pendidikan Gibran.